Apa itu pendidikan nasional? Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, serta tuntutan terhadap perkembangan zaman. Nah, sedangkan sistem pendidikan nasional adalah sebuah komponen yang saling berkaitan secara padu untuk menghasilkan atau melancarkan sistem pendidikan nasional. Dan pada hakikatnya, pendidikan adalah hak setiap individu anak bangsa untuk menikmatinya, mana yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bunyi hukum mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Dalam regulasi tersebut, sistem penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki beberapa komponen penting, diantaranya demokratis, berkeadilan, dan tidak bersifat diskriminatif. Yang selanjutnya ada visi misi dari pendidikan. Menurut Kemendikbudristek Republik Indonesia, di sana dijelaskan bahwa visi dari pendidikan kita adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri melalui terciptanya pelajar Pancasila yang berkarakter kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu misi dari Kementerian Pendidikan serta Riset Teknologi Republik Indonesia. Misi yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Yang kedua, mewujudkan pelestarian kebudayaan. Ya, lalu yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh kepentingan untuk mendukung transformasi. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Yang pertama, fungsi pendidikan nasional yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional di sini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalur pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal ini yaitu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan juga bersifat berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilakukan secara berjenjang dan juga terstruktur. Lalu yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu adalah semua pendidikan yang didapatkan di luar non-formal dan juga formal, yang mana termasuk ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan hidup sekitar. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan di Indonesia, ada pendidikan dasar, ada menengah, tinggi, kejuruan, keagamaan, vokasi, akademik, profesi, umum, dan khusus. Nah, yang terakhir di sini ada definisi kurikulum dan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Definisi kurikulum yaitu adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru, di mana fungsi kurikulum ini adalah berguna untuk menjadi pedoman bagi guru untuk memberikan suatu pengajaran kepada siswa-siswinya. Yang kedua yaitu bagi sekolah atau pengawas. Di sini tuh fungsinya yaitu untuk sekolah ini biar bisa melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi siswa. Di sini juga berguna di mana siswa jadi memiliki arah untuk melakukan sebuah pembelajaran, mau kemana dia belajar. Dan yang selanjutnya yaitu bagi orang tua, di mana fungsi kurikulum bagi orang tua ini adalah agar orang tua ini tahu bagaimana cara memberikan didikan dan pengajaran kepada anaknya ketika anaknya di rumah. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat, di mana fungsi kurikulum ini itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya pendidikan.